ada dua yang dikecualikan dari bangkai. Wa yustasna minal maitah naw'ani, ada dua dari bangkai yang dikecualikan, yang dibolehkan, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan juga belalang, binatang laut, di mana Rasulullah SAW menyatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut ini, kata Rasulullah SAW, airnya itu suci. Jadi ketika kita berwudu dengan air laut itu suci dan mensucikan. Tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatus shihah, nikmat sehat, bisa bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan salat berjamaah, salat subuh yang penuh dengan fadilah. Apalagi kalau salat itu sendiri sesungguhnya merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar setiap kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Dan berkaitan dengan salat, Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al hasanat itu akan menghilangkan as-sayyi'ah. Al-hasanat di sini di dalam kitab-kitab tafsir itu maknanya adalah salat 5 waktu ini. Jadi alhamdulillah kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan salat yang 5 waktu ini, apalagi dengan berjamaah, maka itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ingin untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, memberikan ampunan kepada kita, sehingga manakala kita terus melakukannya, insya Allah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa karena sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an di surah Al-Maidah. Kemarin kita membicarakan ayat yang kedua, sekarang kita di ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini berkaitan kembali dengan ayat pertama yang sudah kita bahas. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjelasan tentang apa janji yang diambil oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak, illa ma yutla 'alaikum, kecuali nanti yang akan dibacakan kepada kalian. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan kepada kita binatang ternak dengan beberapa perkecualian yang nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa ma yutla 'alaikum, yang nanti akan dibacakan. Dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an. Nah, penjelasan tentang illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, hal-hal yang diharamkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pengecualian tentang hal-hal yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum al-maitatu. Diharamkan bagi kalian, pertama adalah al-maitah, bangkai. Hal yang menarik di dalam ayat ini, bahwa di dalam ayat ini dengan menggunakan kata pasif, diharamkan tanpa menyebutkan siapa yang mengharamkan. Yang tentu saja bagi orang yang beriman itu akan mengetahui bahwa yang mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan halal dan haram itu memang adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan mana yang halal dan mana yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan yang kedua, dikatakan bahwa kenapa dipakai dengan kalimat pasif ini tanpa menyebutkan siapa yang mengharamkan. Karena kemudian kalau kita lihat apa yang disebutkan tentang hal-hal yang diharamkan, memang itu adalah satu keburukan yang jiwa-jiwa bersih itu akan merasa jijik untuk mengkonsumsinya. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah al-maitah. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Yang diharamkan pertama adalah bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati bukan karena tazkiyah, bukan dengan penyembelihan syar'i. Ya mungkin mati sendiri ataupun yang lainnya. Bisa jadi karena penyakit ataupun sebab-sebab yang lainnya. Yang di dalamnya sesungguhnya ada hikmahnya bagi kita. Yang kata para ulama, misalnya kalau mati mungkin saja penyakit yang ada di dalamnya itu berbahaya bagi manusia. Termasuk juga ketika dia mati tanpa adanya penyembelihan syar'i, itu darahnya tidak mengalir dan itu berpotensi sebagai sesuatu yang tidak baik. Al-maitah ma mata minal hayawan
khutifa anfuhu min ghairi fi'lin fa'il. Jadi tanpa adanya penyembelihan secara syar'i, duna tadqiyah. Jadi memakannya itu adalah sesuatu yang haram. Cuma dalam hal ini ada dua yang dikecualikan dari bangkai. Wa yustasna minal maitah naw'ani. Ada dua dari bangkai yang dikecualikan, yang dibolehkan, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan juga belalang, binatang laut, di mana Rasulullah SAW menyatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut ini, kata Rasulullah SAW, airnya itu suci. Jadi ketika kita berwudu dengan air laut itu suci dan mensucikan. Tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ikan walaupun kemudian mati tanpa penyembelihan itu halal, yang di dalamnya juga sesungguhnya ada hikmah bagi kita, karena ini adalah binatang laut yang berbeda dengan binatang darat. Termasuk hikmahnya, misalnya kalau lewat penyembelihan mungkin akan kesulitan manusia itu. Coba bayangkan misalnya nelayan itu dapat ikan banyak, misalnya satu kali jaring itu dapat 50. Kalau masih suruh nyembeli satu-satu itu duluan ikannya yang meninggal dunia ya. Apalagi kalau kemudian yang mau disembeli itu ikan yang kecil-kecil, seperti halnya apa, ikan yang kecil itu ikan teri itu. Mau disabtu ya tong situng itu bila si Maria itu adalah bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita, karena di dalamnya ada hikmahnya. Kalau suruh nyembeli satu-satu maka itu menimbulkan kesulitan juga, dan itu berbeda memang dengan binatang darat. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi kalau binatang laut, ikan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal bangkainya walaupun tidak melalui penyembelihan syar'i, tidak usah kemudian disembelih. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah waddamu, darah. Darah yang dimaksudkan di sini adalah ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir ketika kita menyembelih hewan itu bukan ada darah yang mengalir. Di mana ada darah yang tidak mengalir, yang kemudian kita kenal dengan hati dan jantung. Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang hal ini, maka kemudian kata Ibnu Abbas, kulu, silahkan makan. Orang-orang kemudian bertanya, innahu damu, itu kan juga merupakan bagian dari darah. Maka kata Ibnu Abbas, innama harrama alaikum ad-damal masfuh, Allah itu mengharamkan kepada kalian ad-dam al-masfuh, darah yang mengalir. Dan di dalam hadis memang diisyaratkan bahwasanya dua hal ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah yang mengalir. Kenapa darah diharamkan? Ya tentu juga di situ ada banyak hikmahnya. Para ulama misalnya menjelaskan, walaupun ini hanya merupakan bagian dari bagaimana mereka mencoba untuk mengambil hikmah dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah itu kan sesuatu yang jijik, termasuk mungkin saja ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kejiwaan dari orang yang meminumnya. Itu kan sering juga dikatakan para pembunuh berdarah dingin itu biasanya minum darah sebelum mereka itu melakukan pembunuhan.
Jadi hal-hal yang misalnya khubus, di situ ada jijik, sesuatu yang memang tidak baik bagi manusia, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah pencipta manusia, Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dan apa yang tidak baik bagi manusia. Adam al-masfuh, darah yang mengalir. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah ini, walahmul khinzir, daging babi. Dan penelitian pada masa sekarang itu sudah membuktikan bahwa memang pada daging babi itu banyak hal yang sangat berbahaya bagi manusia. Yang itu kalau dikonsumsi bukan memberikan dampak kesehatan kepada manusia, akan tetapi memberikan dampak yang buruk. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa yang kita makan itu pertama adalah halalan, sesuatu yang halal, dan yang kedua adalah thayyiban, sesuatu yang baik yang diharapkan memberikan manfaat pada diri kita. Nah, daging dari babi itu banyak mudaratnya bagi manusia. Terus kalau banyak mudaratnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Tentu semua juga ada hikmahnya ya. Jadi ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi ini. Di antaranya kalau kata para ulama juga bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Sebab katanya ini, karena saya sendiri belum merasakan, bagi orang yang merasakan, yang pernah makan babi itu katanya wah enak sekali. Jadi enak, artinya di situ juga ada ujian keimanan bagi manusia, di samping adanya mudarat yang terkandung di dalamnya. Jadi ujian keimanan, apakah manusia itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lahmul khinzir. Kemudian yang keempat adalah ma uhilla li ghairillahi bih, hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ai madzubiha wa dzikra alaihi ismu ghairillah, yang disembelih dan disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Makna dari uhilla di sini secara bahasa itu adalah yang disebutkan dengan suara yang keras. Karena orang-orang pada masa jahiliyah itu ketika mereka menyembelih untuk berhala, itu mereka menyembelihnya dengan menyebutkan suara yang keras. Ini untuk Lata, ini untuk Uzza. Jadi mereka menyebutkan bahwa penyembelihan itu adalah untuk berhala-berhala mereka, disebutkan dengan suara yang keras. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya dengan kebiasaan yang memang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang memang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang untuk dimakan. Disembelih karena untuk menghindarkan dari bahaya, disembelih karena persembahan, maka itu adalah ma'uhilla li ghairillah, atau di dalam ayat yang lain ma'uhilla bi li ghairillah, ma'uhilla li ghairillahi bih. Kenapa diharamkan? Karena di dalamnya itu ada ta'zimu ghairillah, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga di dalamnya adalah musyarakah al-kuffar fi ibadati ghairillah. Ada keikutsertaan terhadap orang-orang kafir di dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengagungkan berhala, mereka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam agama kita, apalagi di ayat yang kedua itu kan kita sudah
bahas bahwa yang diagungkan itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hal-hal yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam penyembelihan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dalamnya itu ada pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita ikut andil kalau mengkan di dalamnya terhadap orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita penyembelihan itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan kurban itu karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelihnya itu juga karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang menjadi ketentuan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma uhilla li ghairillah. Kemudian wal munkhaniqatu. Al-munkhaniqah itu adalah binatang yang tercekik ya. Jadi yang mati karena tercekik atau terjepit. Misalnya ada ayam itu tanpa sengaja kemudian masuk ke pagarnya sempit sehingga hanya lehernya yang masuk dan tidak bisa tergerak atau terjepit, mati, maka itu termasuk dari binatang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah itu sesungguhnya termasuk juga dari bagian bangkai, karena meninggalnya itu bukan karena penyembelihan syar'i ya, bukan disembelih secara syar'i sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama. Kemudian yang kedua adalah al-mauqudhah. Al-mauqudhah wa hiya allati tudrabu bi syai'in tsaqilin ghairi muhaddad. Binatang yang terpukul. Jadi yang dipukul dengan sesuatu yang biasanya berat, yang tidak tajam, seperti halnya kayu atau besi atau batu bisa. Jadi terpukul. Maka binatang yang terpukul seperti itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mutaraddiyah, binatang yang jatuh. Ada kambing misalnya ditaruh di atas, kemudian di sini dulu ada tingkat, jatuh ke bawah, meninggal dunia, mati, maka ini termasuk dari mutaraddiyah. An-natihah. An-natihah adalah binatang yang ditanduk, mungkin berkelahi ditanduk oleh binatang yang lainnya, mati, maka ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'akalas sabu, yang dimakan oleh binatang buas. Jadi dimakan oleh binatang buas itu juga diharamkan, seperti halnya yang dimakan oleh singa, harimau. Maka sisa dari apa yang dimakan oleh binatang buas ini kemudian diharamkan, karena orang-orang Quraisy pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa juga melakukan hal tersebut. Jadi binatang yang dimakan oleh binatang buas itu sisanya mereka ambil, kemudian mereka makan. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, illa ma zakkaitum, kecuali yang kamu sempat untuk menyembelihnya. Jadi binatang-binatang yang disebutkan mulai dari al-munkhaniqatu yang tercekik, kemudian al-mauqudhah yang terpukul, al-mutaraddiyah yang jatuh, an-natihah yang ditanduk, ma'akalas sabu'u yang dimakan oleh binatang buas. Kalau masih bisa disembelih, masih ada tanda-tanda kehidupan, tapi ya bukan
bukan kemudian sudah mati disembelih, ada tanda-tanda kehidupan kemudian sempat untuk menyembelihnya dengan penyembelihan syar'i, maka itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ma dzakaitum, sesungguhnya mulai dari al-munkhaniqah yang tercekik, kemudian al-mauqudah yang dipukul, al-mutaradiyah yang jatuh, an-natihah yang ditanduk, ma'akala sabu'u yang dimakan oleh binatang buas, itu termasuk dalam bagian bangkai. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang hal-hal ini? Itu karena masalah bangkai, kata mufasir, itu adalah sesuatu yang kurang familiar bagi orang-orang Arab pada masa itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang biasa mereka dapatkan dalam keseharian, yang itu sesungguhnya merupakan bagian dari bangkai ketika hal tersebut tidak dilakukan dengan penyembelihan syar'i. Jadi orang-orang pada masa Arab jahiliyah menemukan binatang tercekik, ya tetap mereka kemudian makan, ya disembelih. Kalau sudah mati disembelih. Al-mauqudah demikian juga, binatang yang terpukul, walaupun di situ juga mengeluarkan darah, akan tetapi sesungguhnya tidak termasuk dalam penyembelihan syar'i. Sebab di antara temuan pada masa sekarang misalnya, kenapa bangkai itu diharamkan? Karena tidak keluarnya darah yang segar itu berpotensi untuk menjadikan dagingnya keras, di situ kemudian berbahaya bagi manusia. Nah, bagian-bagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mulai dari an-natihah sampai ma'akala sabu, itu kalau meninggalnya, matinya tanpa adanya tazkiyah, zakatul syar'iyah, penyembelihan syar'i, maka itu termasuk dalam bagian bangkai. Cuma disebutkan secara khusus satu persatu karena itulah yang biasa ada pada masa Arab jahiliyah, sehingga mereka kemudian mengetahui, oh ternyata yang selama ini mereka konsumsi itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma dzubiha 'alan nusubi, yang disembelih untuk berhala. An-nusub itu adalah batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi batu yang ada di sekitar Ka'bah, di mana dikatakan bahwa ada duha 360 hajaran, 360 batu, dan itu merupakan bagian dari berhala yang juga disembah oleh orang-orang Arab pada masa itu. Ada yang haniyah dari orang-orang Arab, dari cara berpikirnya. Batu-batu itu adalah batu yang mereka temukan dalam perjalanan. Di dalam riwayat Bukhari itu dikatakan bahwa dulu kami biasa menyembah batu. Batunya itu diperoleh dari orang-orang Arab kan di tanah padang pasir. Mereka menemukan batu dalam perjalanan, kok batunya bagus. Mereka bawa batunya itu, mereka bawa kemudian mereka sembah. Kalau batu-batu yang tidak bagus mereka jadikan sebagai tempat untuk memasak. Jadi sesungguhnya kalau kita pikir, logika mereka mungkin gak nyambung itu. Masa batu yang mereka temukan mereka bawa kemudian mereka sembah itu. Yang kalau kemudian mereka menemukan batu yang lain yang lebih bagus, mereka bawa batu yang lebih bagus itu, batu yang lama itu dibuang, diganti. Jadi Tuhannya baru lagi dapat yang lebih bagus lagi, diganti. Kok ada Tuhan bisa diganti? Sesembahan itu. Jadi madzubiha 'alan nusub, mereka biasa mengadakan sembelihan itu dalam satu hajat, termasuk juga taqarruban lil asnam, untuk mendekatkan diri kepada
binatang al-asnam, berhala-berhala. Kalau batu itu kan tidak diukir, kalau berhala berupa patung itu kan memang biasa dipahat itu kan, sehingga berbentuk sesuatu yang mungkin mirip dengan manusia. Tapi kalau batu, ya pokoknya batu itu mereka dapat ketemukan batu, dibawa kemudian disembah. Ada 360 batu sekitar Ka'bah. Jadi ketika mereka menyembelih binatang dalam rangka taqarrub kepada berhala-berhala, mereka kemudian memercikkan darah-darahnya itu ke batu-batu yang sebanyak 360 itu, dengan tujuan untuk memperoleh keberkahan, menghindarkan mereka dari bahaya. Jadi itu yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada umat Islam untuk makan apa yang disembelih untuk berhala itu. Yang sekali lagi di situ juga ada ta'zimu ghairillah, ada pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk at-taqarrub ila ghairillah, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam agama kita sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu wasilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk minta pertolongan adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan perantaraan sabar dan sholat. Ada masalah, maka kita hamparkan sajadah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dengan jalan mendekatkan diri kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa adafal Qur'an muharramatin ukhra, yaitu al-istiqsam bil azlam wa antastaqsimu bil azlam, yaitu mengundi nasib atau mengundi bagian dengan al-azlam. Al-azlam itu jamak dari zalam. Zalam itu semacam panah yang dibuat dari kayu, yang pada masa Arab jahiliyah itu pertama panah-panah itu digunakan dalam perjudian gitu. Jadi ketika mereka berjudi dengan pertaruhan binatang seperti halnya unta, maka di situ ada sekitar 7 panah itu, yang di tiap panah itu kemudian ditulisi. Misalnya dapat berapa, kalau satu binatangnya satu, ini siapa yang dapat pahanya, siapa yang dapat ini. Nah itu yang kemudian diundi. Jadi termasuk dalam bagian dari qimar, perjudian. Maka hasil dari perjudian seperti itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antas taqsimu bil azlam. Jadi mengambil bagian dengan cara al-azlam, dengan cara undian berupa panah tadi. Jadi menentukan nasibnya dengan anak panah itu. Oh, dari 7 panah misalnya, kamu dapat kerbaunya, kamu dapat 2, kamu dapat 3. Itu adalah bagian dari qimar. Atau juga yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa itu, ketika mereka hendak melakukan sesuatu, mereka kemudian datang ke dukun atau penjaga dari Ka'bah untuk meminta petunjuk dari berhala. Di situ ada 3 panah. Panah yang pertama itu bertulis, ya silahkan Tuhan memerintahkan kamu untuk melakukannya. Panah yang kedua itu bertuliskan jangan, Tuhan itu melarang. Panah yang ketiga tidak ada tulisannya. Jadi mereka kemudian mengundi nasib itu. Kalau kemudian mereka hendak bepergian misalnya, atau kalau dulu itu biasa juga berperang, minta petunjuk, oh ternyata kemudian yang kena ambil itu adalah tidak boleh, Tuhan melarang, maka mereka tidak jadi mau berdagang. Dan dipanahkan. Kenapa? Dan dipanahkan, hanya diambil.
Tidak dipanahkan. Ini untuk diundi saja. Jadi ada 3 panah yang di situ ada tulisannya masing-masing. Yang pertama ya silahkan, Tuhan memperbolehkan untuk melakukannya. Yang kedua Tuhan melarang. Yang ketiga tidak ada tulisan. Ya kalau dapat yang tidak ada tulisan, ambil lagi sampai yang ada tulisannya tadi. Jadi apakah diperbolehkan ataukah dilarang? Jadi mengundi nasib dengan 3 ini. Ya termasuk bagian dari tatoyur juga. Kalau tatoyur itu dengan burung itu. Ketika mau melakukan sesuatu kemudian burungnya dilepas itu. Burungnya kemana misalnya? Oh burungnya ke timur. Oh berarti kita berangkat ke timur. Itu bagian dari tatoyur, mengundi nasib dengan panah itu. Mengundi nasib dengan burung. Ya mungkin saja itu bisa pada masa sekarang dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya kalau seperti sekarang ada bunyi tekok itu, ada tekak bunyi, ada cudunang kok bagus apa enggak? Tekok bagus, tekok coba, tekok bagus, tekok coba, tekok bagus. Bagus berarti itu namanya kan juga bagian mengundi nasib dengan sesuatu yang sesungguhnya dimulainya kata-kata yang pertama itu. Kalau yang pertama coba yang nanti akhirnya bagus. Iya yang pasti itu kan menggantungkan nasib itu dengan sesuatu yang tidak benar itu kan. Hitung sendiri pas Pak coba, aduh mak coba berumah daripada lama rakuna. Di dalam agama kita kan tidak ada hal yang seperti itu ya. Istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagus atau tidaknya. Antas taksimu bil azlam dzalikum fisq. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah kefasikan. Kefasikan itu adalah sesuatu yang sungguhnya berpotensi untuk membuat kita keluar dari agama. Dalam artian ada larangan-larangan yang membuat kita berbuat maksiat. Sebab kata fisik sendiri itu secara bahasa itu adalah biji kurma yang keluar dari kurmanya, sehingga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya sudah keluar dari perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal yang diharamkan yang nanti ada di lanjutan ayat ini karena sudah surut gitu. Namun yang pasti Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari binatang ternak yang banyak itu hal-hal yang seperti ini, yang kalau difikirkan sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang diharamkan. Cuma kadang-kadang manusia itu karena rasa tamaknya ada yang diharamkan, padahal yang diharamkan itu hanya sedikit, sementara yang dihalalkan itu banyak. Maka yang disebutkan itu kan uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali nanti ada sebagian yang diharamkan. Jadi hanya sebagian saja. Cuma kadang-kadang manusia karena rasa tamaknya ada yang tidak mengindahkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daman masfuh, darah yang mengalir, sudah tahu diharamkan, kemudian masih diperdagangkan, dijual gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang haram. Kalau sesuatu haram, walaupun kemudian dijual, proses jual belinya itu tentu saja adalah jual beli tentang sesuatu yang haram, maka hasilnya juga adalah sesuatu yang haram, yang di dalamnya sekali lagi ada banyak hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu melarang? Di dalam lanjutan ayat yang lain, ayat ini juga kita akan mendapatkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah thayyibah, sesuatu yang baik, sementara yang diharamkan berarti adalah sebaliknya, sesuatu yang tidak baik. Saya kira ini mungkin karena sudah syuruk tadi,
Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Mudah-mudahan ini juga akan membuat kita semakin sadar betapa sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan di situ juga ada maslahah, ada manfaat bagi kita untuk menghindarkan manusia dari kemudaratan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.